Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya semua ya. Pagi semua. Iya, Pak. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran sejarah kelas 11 hari ini di pembelajaran hari Senin tanggal 16 November 2020 ya. Sebelum Bapak awali pembelajaran, seperti biasa, langkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM, dan setelah itu akan saya absen satu persatu. Ya, silahkan KM dipimpin dulu doa teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu. Ada Atala. Hadir, Pak. Hadir. Ada Diva Fikri, ada nggak? Nggak ada ya. Diva Palupi tadi ada ya? Sudah join ya? Ada, Pak. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini 11 IPA 2. Mengenai yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah yang minggu lalu kita tentang VOC sampai pembubarannya. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kalian mengenai materi kelanjutan dari VOC bubar adalah Indonesia yang kemudian dikuasai oleh Prancis. Dikuasai oleh Prancis. Atala, Pak. Ya, siapa? Atala. Atala. Oke, Atala silahkan. Jadi waktu itu dilatar belakangi oleh adanya Napoleonic Wars. Jadi saat ketika Napoleon Bonaparte itu dari Prancis mengekspansi daerah lain. Nah, Napoleon Bonaparte itu mengambil alih kekuasaan dan menjadikan Prancis sebagai kekaisaran. Salah satunya Belanda, Pak, yang dijadikan daerah kekuasaan oleh Prancis. Maka dari itu, selain itu adanya pembubaran VOC juga kan, Pak, karena Belanda sudah dikuasai oleh Prancis. Oke, wah lengkap sekali nih ya jawaban dari Atala ini. Jadi Indonesia, kata Atala tadi, kata teman kalian, bahwasanya Indonesia itu adanya Napoleonic Wars yang menyebabkan katanya Prancis itu menjajah Indonesia. Saya bahas satu persatu. Pemerintahan Prancis tidak terlepas dari orang ini. Nah, pemerintahannya adalah seorang gubernur jenderal yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Napoleon Bonaparte melalui adiknya. Ada adiknya namanya Louis Napoleon ya. Saya mau tanya, ini pemerintahan Indonesia zaman Prancis ini dipimpin oleh siapa? Satu orang saja yang bisa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ersa ya? Iya, Pak. Tapi pada masa kekuasaan Prancis di Indonesia, sebetulnya Napoleon Bonaparte ini tidak ada tujuan untuk menjajah. Jadi sebenarnya kita itu tidak dijajah secara langsung gitu kan. Tetapi karena akhirnya terjadi Napoleonic Wars, ini nih sama saudara Atala tadi disebutkan, di mana Napoleon Bonaparte memerangi banyak negara Eropa yang disebut negara aliansi. Salah satu di antara negara aliansi itu adalah negeri Belanda. Ya. Jadi Belanda secara tidak langsung karena menjajah Indonesia setelah VOC bubar, maka berarti kita pun yang dijajah oleh Belanda dijajah juga oleh Prancis. Kalian tahu lebih lengkapnya, saya munculkan dulu video infografis dari penjajahannya siapa nih namanya Gubernur Jenderal Daendels. 1808, Herman Willem Daendels tiba di Pelabuhan Anyer setelah melakukan pelayaran panjang dan berbahaya dari Belanda. Tugas utama Daendels adalah mereformasi sistem hukum dan mempertahankan Jawa dari Inggris. Pada bidang pemerintahan, strategi yang digunakan oleh Daendels adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Ini sampaian cuplikan video yang berkaitan tentang pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ya. Sekali lagi, berarti tugas dari Herman Willem Daendels yang tadi disebutkan oleh Ersa
di Indonesia adalah sekali lagi untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan dari Inggris itu sendiri. Berarti dalam hal ini Indonesia yang merupakan jajahan Belanda punya tanggung jawab oleh Inggris harus dibebaskan dan kemudian nanti diserahkan kembali kepada Belandanya itu sendiri. Nah, ini adalah wilayah jajahan dari Prancis yang berwarna merah. Kita lihat sini dampaknya bagi Indonesia apa? Tadi di video sudah dibahas ya. Oke, dampak yang pertama bagi Indonesia adalah di bidang politik dan pemerintahan. Daendels membagi Pulau Jawa ke dalam 8 prefektur. Membangun pabrik senjata dan benteng pertahanan di utara Pulau Jawa. Saya mau tanya, kenapa yang dibangun benteng pertahanannya hanya Pulau Jawa sebelah utara? Kenapa nggak di selatan Pulau Jawa? Jalur pelayaran, Pak. Siapa namanya ini yang menjawab? Gifar Sabda, Pak. Gifar Sabda, oke. Katanya karena ini jalur pelayaran. Kalau selatan emang kenapa, Gifar? Kalau selatan asam muter, gitu, Pak. Kan ya, ada lagi yang lain mungkin? Kenapa harus utara Pulau Jawa? Kenapa dibangunnya di Anyar, di Batavia, Jakarta, di Cirebon, di Semarang, di Surabaya, itu utara semua. Kenapa pantai selatannya enggak? Tempatnya strategis, Pak. Fadlan, tempatnya strategis. Kenapa strategis, Dan? Soalnya kan kalau di utara sedikit landai, jadi kalau misalnya pas datang lebih mudah gitu. Nah, kalau di selatan Pulau Jawa kan samudra. Ya, Samudra Hindia ombaknya gede, ya, nggak aman. Ya, satu itu. Yang kedua, utara Pulau Jawa adalah gerbang masuknya Pulau Jawa. Di situ ada Anyar, di situ ada Batavia. Yang ketiga, Inggris sendiri datangnya dari Singapura. Singapura itu adanya di utara Indonesia. Bangun pabrik dan senjata tidak lengkap rasanya kalau tidak membangun infrastruktur jalannya. Maka dibangunlah jalan raya pos. 200 tahun penjajahan VOC, ternyata di Pulau Jawa ini belum ada jalan. Buat apa? Kalau tentara Inggris datangnya dari Semarang, tentaranya ada di Batavia, mutar-mutar di hutan lama. Saya ingin tunjukkan kepada kalian ada foto atau ini kalau di kelas sebenarnya saya bisa bikin langsung dari peta Pulau Jawa itu sendiri. Sebentar ya. Kita Jalan Anyar Panarukan. Kalau kalian perhatikan, mayoritas dari jalan raya Anyar Panarukan ini adalah di utara Pulau Jawa. Bisa menyebutkan satu persatu kota utama yang dilewati oleh Daendels satu orang? Val, apa aja Val? Tangerang, terus Jakarta, Batavia, Bogor, Bogor, Cianjur, Bandung. Terima kasih Tival ya, saya kasih poin dulu untuk Tival menyebutkan satu persatu. Kalian perhatikan kota yang kita tinggali hari ini, kota Bandung juga itu tidak terlepas dari pembangunan jalan raya pos. Karena dulu Bandung yang kita tinggali adalah sebuah hutan belantara dengan penduduk yang sangat sepi. Bilang dia sambil tancapkan tongkatnya, "Zorg dat als ik terugkom hier en stad is gebouwd." Ya, usahakan kalau saya datang lagi ke sini, di sini sudah menjadi sebuah kota. Maka tanggal 25 September setiap tahunnya kita rayakan menjadi hari jadi kota Bandung. Adapun titik, Pak berhasil nggak membangun jalan 1,5 tahun dalam tempo yang sangat singkat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Terus ada kapitulasi Tuntang ditandatangani oleh Auch Muti dari Inggris dan Jensen dari Belanda. Nah, itu dia jawaban. Nah, ternyata pembangunan jalan raya pos ini tidak berhasil untuk membendung serangan Inggris. Kenapa? Karena Inggris menyerangnya dari arah timur ya, punten Atala bukan dari selatan tapi dari arah timur. Ada pertanyaan nggak? 11 IPA 2. Ersa, Pak. Ersa, silahkan Ersa. Waktu pas dampak yang di bidang politik dan pemerintahan. Berarti kan itu Daendelsnya itu ikut campur ke yang kerajaan-kerajaan, Pak. Nah, terus adat istiadatnya juga jadi keganggu kan, soalnya dia nggak mau ngikutin adat istiadat yang ada. Terus emang raja-rajanya nggak ada penolakan gitu, Pak? Yang zaman Daendels ini ya? 11 IPA 2, setelah ini tolong dibuka Google Classroom-nya, tolong dikerjakan 10 soal PG, terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini.
kita sudah mau masuki akhir dari pertemuan ini. Saya akhiri dengan sebuah kesimpulan. Jadi sekali lagi ini adalah pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, ya. Gubernur Jenderal Daendels ini adalah pemerintah atas Kaisar Prancis, ya, atas Kaisar Prancis yaitu Napoleon Bonaparte. Lagi dan akhirnya Indonesia dikembalikan ke tangan Belanda. Tahunnya 1816 dalam Convention of London. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Kita akhiri dengan berdoa dulu sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya 11 IPA 2 sekali lagi ya.